Shalom Bapak Ibu, Happy New Year. Karena belum liwat kan? Maksudnya belum lama liwatnya loh ya. Baru 2 minggu ya. Jadi masih bulan Januari, Happy New Year buat kita semua. Dan minggu depan Happy New Year, Chinese Happy New Year ya. Saya tidak tahu gimana di Tasik sini keramaian kalau di Chinese Happy New Year ya. Ramai enggak Pak? Kurang ya, ke Pontianak ya Pak. Ya, Kalimantan Barat rame loh. Katanya banyak atraksi, tapi kalau yang atraksi yang satu janganlah ya. Kurang bagus itu, duduk di atas pedang. Lebih baik kita duduk di hadirat Allah saja. Ya, shalom semuanya ya. Jadi Bapak Ibu ini ibadah yang kedua, sesi yang kedua. Saya tidak bawa tag-nya beda, tapi ya topiknya masih sama. Saya menggunakan tag yang berbeda. Karena dikasih ke saya adalah keistimewaan pribadi Yesus. Kita doa terus gimana ya, kepribadian Yesus itu sudah sangat luas ya, absolut. Jadi pagi tadi saya ambil dari teks di sudut pandang dari Rasul Paulus tentang jemaat di Efesus, bagaimana sudah saya sampaikan pagi tadi. Dan itu sehubungan dengan peristiwa yang saya alami di awal tahun 2022 dalam perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Nah ini dampak perjumpaan pribadi lalu terjadi kegerakan di Kalimantan Barat pada tahun 2022. Terasa banget sampai hari ini saya lihat bukan hanya di gereja di mana kami ibadah, tapi di beberapa tempat. Saya kira saya perlu kenalkan nama saya, mungkin juga tadi Pak Wahyudi aja kayaknya lupa ingat katanya, padahal ada 3 kali di sini ya. Saya Pendeta Markus Tony Hidayat, mengembalakan sidang jemaat di Pontianak. Dulu namanya Gereja Betel, GBI Sungai Yordan. Nah, sekarang juga GBI Sungai Yordan, tapi kami punya 2. Ada GBI Sungai Yordan, ada Gereja Sungai Yordan. Jadi kalau jumpa kami ya yang penting Sungai Yordan, yang penting Yesusnya itulah ya. Dan saya datang dengan istri saya, boleh berdiri sebentar istri saya. Tadi pagi Pak Yulus Ishak memperkenalkannya naik di atas gitu loh. Ini istri muda saya. Oh iya, saya married ya, dia sampai hari ini tetap masih muda gitu. Terus saya punya cucu ada 11 ya. 11 cucu itu dari kandung ya. Jadi ada 5 itu yang perjanjian. Jadi kalau dijumlah semuanya ada 16 cucu. Umur 16 dah. 4 anak ya, 3 pria dan 1 wanita. Lalu umur saya berapa? Pagi tadi salah ngomong katanya ya, 80 katanya. Kira-kira berapa Anda maunya saya punya umur? 80 terlalu tinggi lah ya. Jadi umur saya tahun ini memasuki 60. Ya 65 belum sih, 64 masih ya. Masih 64, diskon sedikit lah. Istri saya 62 ya. Minta diskonnya banyak, 62. Punya ya, saya kira kami diberkati Tuhan ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu di sini juga pasti diberkati Tuhan. Lalu kita mau masuk firman Tuhan jauh lebih baik lagi ya. Jadi pagi tadi banyak diperkenalkan oleh Pak Yulus Ishak tentang keadaan saya. Saya bukan orang yang istimewa itu adalah Yesus. Namun setiap daripada kita hidup di dalam Yesus, pasti kita akan ketularan ya, ketularan istimewanya. Ketika Anda nanti bisa mempengaruhi orang lain, berarti kan istimewa toh, ya kan? Kalau Anda di sini semuanya ada putih, pakai baju putih, lalu Anda sendiri pakai bajunya merah, ya pasti Anda jadi nampak sekali gitu ya. Nah saya kira kita harus berani dan punya konsep berpikir bahwa kita pun istimewa. Karena keistimewaan Yesus itu tidak bisa diceritakan ya. Karena sudah besar dan mulia sekali. Hanya bisa dilihat oleh sikap dan perilaku kita. Orang akan bilang, itu orang kok beda banget. Oh iya, karena Tuhannya yang beda. Ya saya tidak terlalu banyak mau ceritakan latar belakang, langsung kita akan ke firman Tuhan. Tetap pada topik keistimewaan pribadi Yesus ya, ditinjau dari sudut pandang kitab Markus
Ada apa di situ? Perlu kita gali bersama-sama. Kitab Markus pasal yang ke-4, saya mulai bacakan buat Bapak Ibu ayat yang ke-35 sampai ke-41. Ada peristiwa yang bisa kita expose untuk kita renungkan sama-sama, untuk kita tangkap spiritnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyabur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu, setelah kita membaca perikop ini, satu perikop saya baca, saya akan hanya menekankan satu tagnya aja, ya, menjadikan bahan perenungan kita bersama. Menarik di sini ada kalimat berkata begini, ya, Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Dan kalimat ini menarik buat saya untuk menjadikan bahan pembukaan pendahuluan dalam sharing pagi yang kedua ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa alasannya Tuhan berkata seperti itu? Ya alasannya cuma satu. Ketika Tuhan Yesus lagi tidur di buritan, ya dikatakan kalau kita lihat di ayat yang ke-38 ya, lagi tidur di buritan. Lalu murid-muridnya datang kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kita binasa? Loh, yang ngomong siapa yang ngomong? Ngomong sama siapa gitu loh. Nah di sini saya ajak Bapak Ibu kita beri. Siapa yang ngomong? Ngomong sama siapa? Nah yang ngomong ini sedang menghadapi sebuah serangan. Saya istilahkan serangan itu tiba-tiba taufan yang begitu dahsyat menyembur masuk ke perahu di mana mereka tumpangi. Yang tadinya ide perjalanan itu datang dari Tuhan. Mari kita bertolak ke seberang. Itu idenya Tuhan loh ya, kita baca di ayat yang ke-35. Namun dalam perjalanannya kebalikannya, mereka yang membawa Tuhan. Nah di sini nih terjadi persoalan. Ide dari Tuhan yang bawa adalah mereka. Lalu Tuhan dibiarkan tidur. Di perjalanan tadi ya menuju ke seberang tiba-tiba datang badai menerpa. Sebegitu dahsyatnya. Dan tiba-tiba mereka melihat badainya. Pertanyaan saya, lihat Tuhan enggak? Ya lihatlah, kalau enggak lihat Tuhan masa dia pergi ke buritan sana bangunin, pasti tahu ada Tuhan di situ. Tahu cukup enggak? Kalau tahu cukup enggak berat, enggak mungkin dia teriak-teriak, Guru, tidak pedulikah kita binasa? Kalau dia tahu Tuhan pasti enggak akan berkata seperti itu. Seringkali ini juga menggambarkan kehidupan kita. Bukankah kita mengakhiri tahun 2022, khusus kami di Pontianak. Sebelum mengakhiri 2022, memasuki 2022, Tuhan membukakan suatu dimensi untuk saya lihat tentang keadaan 2022 dan 2023. Apa yang akan terjadi? Di tengah-tengah pelayanan kami di tahun 2002, kira-kira bulan Juni, Tuhan bilang, akan kubuat sebuah kedahsyatan terjadi di tengah kehidupan
umat manusia di bumi ini. Kedahsyatan ini merupakan sebuah kekejutan melebihi pandemi. Ush, ngeri saya dengarnya. Tapi kalau ngomong begitu kan kayaknya menakut-nakutin juga ya. Waktu saya menatap ke atas, langit itu merah sekali. Nyaris tidak ada tempat yang damai lagi. Tapi ada satu berita baik. Saya kok lihat Indonesia beda. Yang saya lihat ini dunia besar, tapi saya Indonesia itu justru hijau. Ya, rumputnya hijau seperti yang pagi tadi saya ceritakan itu, ketika ada kebangkitan, ada perubahan. Hijau rumput, itu ada lagi. Saya tanya Tuhan maksudnya apa? Itulah kemakmuran. Kekejutan yang sangat menakutkan justru kebalikan buat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ada kebangkitan rohani. Jadi bukan lagi kebangunan, ada kebangkitan iman, terjadilah kebangunan rohani. Kapan waktunya? Justru sudah saatnya. Bukan akan datang. Buat saya tidak pernah berasumsi atau spekulasi akan datang enggak Pak. Tapi buat saya selalu sudah terjadi. Lalu bagaimana? Bisa dilihat. Tergantung orang yang memiliki pandangan roh itu sendiri. Seperti pagi tadi dikatakan, seberapa kamu bisa melihat rencana Tuhan, ditentukan seberapa kamu memformat ulang hidupmu. Nah ini peristiwa terjadi melanda murid-muridnya. Sebuah kejadian yang sangat menakutkan. Kalau tidak takut, nggak mungkin ada bahasa yang sangat mengerikan itu. Tidak pedulikah kita binasa? Berarti peristiwa yang sedang terjadi itu bisa berakibat apa? Binasa. Kalau enggak mungkin ditulis toh. Dari situlah ketakutan. Nah, sebenarnya mereka enggak mengatakan dia takut, enggak. Ya. Karena enggak ada ayat mengatakan bahwa mereka itu takut. Ketakutan, aku takut, kamu takut. Enggak. Tapi di hadapan Tuhan enggak bisa dibohongin. Waktu mereka guru, tidak pedulikah kita binasa, Tuhan bukan melihat binasa atau tidak binasa. Karena di hadapan Tuhan kata binasa itu enggak ada. Karena dia ada empunya kehidupan. Tapi yang Tuhan lihat apa? Hati mereka ada ketakutan. Pertanyaannya yang takut siapa? Ya orang yang hadapi bencana tersebut. Nah sekarang pertanyaan saya. Bukankah itu sedang dirasakan sebagian besar? Ya saya tidak mengatakan orang Tasik ya. Sebagian besar manusia di bumi sekarang sedang ketakutan. Setelah menghadapi pandemi. Lah ini kan beritanya dari orang penting negara kita. Bahwa tahun 2023 akan terjadi apa? Terang bercahaya dari Kristus. Itu saya yang ngomong tadi pagi. Tapi presiden kita bilang apa? Berdasarkan data-data dari IMF, World Bank dan sebagainya bahwa akan masuk masa gelap, krisis dan sebagainya. Dan beberapa hari yang lalu kita tahu ada satu perpu yang dibuat. Lah saya pikir perpu, saya nggak ngerti itu apa itu perpu. Rupanya itu undang-undang yang memang diterbitkan. Menko Polhukam berkata, itu dipersiapkan untuk apa? Menghadapi krisis yang akan datang. Supaya ada payungnya. Lalu mengambil kebijakan-kebijakan itu kan begitu. Tidak usah lagi nunggu gitu loh. Loh, pemerintah saja sudah mempersiapkan menghadapi apa? Satu wabah. Ya, pandemi virus sudah dicabut PPKM-nya. Ya cuma kebiasaan pakai maskernya belum dicabut, tapi dikembalikan masing-masing. Saya setuju kalau pakai masker terus, ya lebih keren toh
Jadi lebih keren gitu loh. Kelihatannya diam semua ya. Saya khotbah sekarang nggak terlalu tegang. Kalau dulu tegang banget apa? Saya khotbah di belakang seminar. Ya sekarang diam semua, kenapa? Karena ditutup, ya tutup mulut. Saya ingat dulu waktu saya disuruh doa puasa di Semarang. Doa puasa, lalu saya masuk ke bukit doa. Lalu ada gambar-gambar, mulutnya digembokin. Kami kalau lagi rame-rame kan kalau doa puasa siang nggak ngapa-ngapain ngobrol. Ketemu susternya dia bilang, sekarang enggak usah lagi begini, sudah tutup semua. Bagus juga. Akibat daripada pandemi pasti akan ada namanya, akibat daripada virus ada namanya pandemi sosial. Kita tahu sekarang ya ada macam-macam, saya tidak mau nakut-nakuti. Tapi kan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu kan bukan sebuah pemerintah maupun juga lembaga-lembaga resmi internasional itu kan bukan sebuah berita yang cuma hanya asal keluar, pasti akurasinya cukup jelas. Bukankah itu juga membuat kita menjadi takut? Pendeta-pendeta pun sudah mulai takut. Anak-anak Tuhan mulai takut, bahkan banyak orang mulai menyusun strategi baru bagaimana menghadapi persoalan yang akan datang. Salah enggak? Saya pikir secara umum enggak salah. Tetapi kalau kita tinjau dari firman Tuhan, dan itu masalah. Karena mata kita, pikiran kita, pandang kita kepada masalah. Seperti murid-muridnya itu, karena lihat masalah sedang menghantam, dan masalah diukur dengan kemampuan, tidak bisa lagi dihadapinya, maka dia datang kepada gurunya. Yang saya katakan ironisnya, dia nggak tahu siapa gurunya. Dia ngomong sama gurunya, guru, kita akan binasa loh, kira-kira begitu. Nah, jawaban gurunya itu bagus. Mengapa kamu takut? Kalimat kedua itu yang menjadi jawabannya. Setelah saya merenungkan dan saya dapatkan pemahaman dari pembacaan ini, ketakutan datang kepada kita dan bisa menurunkan kekuatan fisik kita, imun kita, itu disebabkan karena kita tidak percaya. Siapa kita sesungguhnya? Kenapa? Karena kita cuma melihat diri kita yang ada. Kita tidak lihat diri kita sebagai satu kesatuan dengan yang kita sembah itu sendiri. Persoalannya karena dia tidak kelihatan. Persis seperti murid-muridnya. Bersama Yesus. Tapi kok masih bisa teriak? Ya karena mereka nggak percaya. Karena nggak percayanya mereka ini jadi takut. Nah pertanyaannya kenapa mereka tidak percaya? Kalau saya ulang kembali lagi. Takut disebabkan karena apa? Tidak percaya. Siapa yang menjadi andalan kita? Kenapa kita tidak percaya? Nah itu yang menjadi serius nih. Menjadi sesuatu yang perlu kita bahas. Itu di ayat yang ke-41. Kenapa mereka tidak percaya? Di sini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, ini apa sih? Hah? Siapa gerangan orang ini? Sehingga danau dan angin pun taat kepada dia. Seandainya kalau mereka tahu siapa orang ini, perlu nggak mereka teriak-teriak, guru, kita bakal binasa loh. Kira-kira perlu nggak? Ya nggak perlu. Loh nyatanya apa? Nyatanya begitu mereka berseru kepada dia, guru, tidak tahukah kau kita akan binasa? Begitu gurunya bangkit, apa yang terjadi? Diam, tenanglah. Diam, tenang. Kaget mereka. Siapa gerangan ini? Angin dan danau saja taat kepada dia. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca ayat ini setelah kita sama-sama merenungkan,
kita mulai terbuka. Berita-berita yang sangat menakutkan. Jadi tidak jadi kita tidak tahu. Betul enggak? Gelap tidak gelap kita tidak tahu. Apa yang diberitakan kita belum tahu. 1 jam ke depan juga kita tidak tahu. Tetapi ketakutan melanda kita itu sudah menjadi apa? Kepastian. Semua orang ketakutan. Padahal toh juga belum tentu terjadi. Tapi ketakutannya sudah kita alami. Nah, kalau saja Bapak Ibu itu sudah mulai melanda sebagian kita, takut. Terkadang ketakutan itu datang membuat kita kurang proporsional di dalam mengambil keputusan. Ada yang mulai berpikir, kayaknya gue udah gak cocok di Indonesia nih. Kayak gak cocok lagi di Tasik nih. Mau pindah aja ke Bandung. Dagangan gue udah gak rame nih. Ini bahasa saya ya kayak pakai gue gitu. Jadi dagangan saya udah gak maju-maju, jangan-jangan dagangnya ke Jakarta aja. Atau pindah ke IKN aja. Wah, katanya di sana masih basah katanya. Jadi kita sudah mulai berpikir-pikir gitu. Ya tidak ada salah untuk berpikir untuk mengembangkan masa depannya, tidak salah. Yang jadi masalah itu kalau pemicunya karena ketakutan. Pak Bu, kalau dimulai ketakutan, segala sesuatu dimulai dari ketakutan, jalannya pasti apa? Kehancuran, penyesalan, kesedihan. Ya. Ada yang nikah, ngomong sama saya, Pastor, umur saya udah 30 loh, kok belum ada yang senggol-senggol? Hah? Kamu kemana gak ada yang senggol? Udah gereja rame kok saya bilang. Ya kamu gak lompat-lompat sih yang ada yang senggol. Bukan itu maksud saya Pastor, kok enggak ada yang lirik-lirik? Oh mau yang lirik kamu. Ya, kalau kamu mau lirik kamu tuh gampang saya bilang. Lu beli jeruk asem, kasihin aja mereka pada makan jeruk asem, tuh pada lirik matanya kan. Kelilipan saya bilang. Loh kok buat seperti itu? Karena usianya udah 30, apalagi kalau sudah 35 atau 40, ketakutan itu mulai. Nah, kalau pengen punya jodoh lantaran karena takut faktor usia, dapat jodoh enggak? Dapat, tapi cap gampang itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti kesedihan. Karena dimulai dari ketakutan. Ya, seharusnya gimana? Dimulai dari percaya. Soal usia bukan masalah, yang jadi persoalan adalah kedekatan kita kepada yang tadi itu. Orang satu ini yang menjadi gerangan siapa dia. Jadi saya simpulkan ini ya. Kenapa mereka nggak percaya? Ya karena mereka nggak kenal siapa dia. Dia cuma tahu guru. Ya, jangan-jangan ini juga membuka aib kita nih ya. Kita sudah jadi orang Kristen. Maaf ya saya menggunakan kata aib. Ya, membuka hati kita juga. Udah lama jadi orang Kristen. Tapi banyak ketakutan itu terjadi. Ya cuma punya agama Kristen. Saya diberkati sama Pak Yuris Isa. Kemarin kita sharing-sharing dia bilang, Tony, ya banyak orang Kristen tapi sedikit anak Allah. Kalau orang Kristen yang jamin kita agama. Ya kan, agama Kristen cenderung enggak terlalu kuat menjamin kita. Agama Kristen tidak akan bisa jamin kita keselamatan. Agama Kristen itu cuma hanya sebuah lembaga buat kita ada di dalamnya aja. Tetapi anak Tuhan itu ada jaminan. Jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal, jaminan kita memperoleh seluruh perjanjian Tuhan. Itu kalau anak Allah. Nah, itu loh maksud Pak Yuris Isa. Nah, kalau kita kenal siapa itu Tuhan, kita kenal siapa itu Yesus, maka jaminan itu ada pada kita, saya kira enggak perlu rasa takut lagi. Ya coba kita lihat. Di sini dikatakan siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jawabannya apa? Karena mereka nggak kenal siapa Yesus. Menurut Bapak Ibu siapa Yesus? Halo? Siapa? Wah kita banyak bilang, iya dia Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya pasti nggak ada yang ragu menyebut dia ya Tuhan. Dan lagi ada yang saya tanya, selain Tuhan apa lagi? Wah dia Allah. Wah. Kalau Anda menghadapi saksi Yehova,
Nanti dia ngomong, mana buktinya dia Allah? Saya pernah dihadapi yang begituan juga sekali waktu. Ya, pagi-pagi saksi Yehova datang ke rumah. Ada pendeta loh, saya membawa kabar baik. Ya silakan, karena ada kabar baik ya saya suruh masuk. Dia bilang, Papa Kristen? Ya, saya tidak sebut saya pendeta. Begitu saya suruh duduk, dia cerita. Bapak Kristen sembah siapa? Sembah Yesus. Kok disembah Yesus itu? Ya dia Tuhan. Loh kok Tuhan disembah? Ya karena dia Allah, saya bilang. Loh kalau gitu Bapak memberhalakan Tuhan dong. Sebab Allah cuma satu di sorga. Kayak tadi ya, hanya satu di sorga. Loh kalau Bapak sembah Yesus itu Allah, berarti ada dua Allah dong. Nah bagaimana tuh kita? Seringkali kita juga kalau dipepetin begitu kan jadi kelojotan juga loh. Kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu juga Allah. Tapi buktinya apa? Waktu dia tanya begitu, Tuhan langsung membukakan pemahaman buat saya. Ya, saat itu Roh Kudus tuntun saya. Ya saya bilang, ayo kita lihat Alkitab siapa itu Yesus. Sehingga saya sembah dia. Nah ini juga akan menjadi pembacaan kita yang memperlengkapinya. Ya. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 28. Yohanes pasal 20 ayat 28 berkata begini. Ini ada kisah tentang Thomas. Ya. Kita tahu Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Lalu dia menghampiri murid-muridnya. Nah waktu dia masuk. Lalu murid-muridnya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu si Thomas tidak ada. Lalu hari berikutnya lagi datang tuh si Thomas. Ya, waktu Thomas ketemu dengan teman-temannya. Teman-temannya bilang sama Thomas, bahwa guru bangkit loh. Wah aku tidak akan percaya kalau aku belum sendiri melihat dan cocokkan jariku ke tangannya, ke lambungnya. Selesai ngomong tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Nah, muncul langsung lah ya kata Tuhan. Thomas ini, nih tangan saya cocokkan jarimu. Ush ada lubang. Nih lambung dicocokkan lagi. Ada lubang. Lalu apa kata Thomas? Thomas bilang gini. Ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya cuman pendek saja. Walaupun memang masih ada ayat berikutnya, tapi saya cuma membuka satu ayat aja. Berikutnya apa? Berbahagialah, ya dikatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Sebenarnya ayat ini mengatakan bahwa kamu percaya karena kamu melihat aku. Gitu. Berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat aku. Saya langsung kasih tahu sama saksi Yehova itu. Sekarang yang bicara siapa? Thomas. Sama siapa? Yesus. Thomas bilang apa sama Yesus? Tuhanku dan Allahku. Berarti yang Tuhan siapa? Yesus. Yang Allah siapa? Yesus. Loh bukan saya ngomong kan? Kamu yang ngomong kan? Salahkah saya sembah? Ya tentu saya lebih percaya Thomas daripada kamu. Selisih waktu 2000 tahun loh ya. Betul enggak? Karena kalau kamu percaya Yesus itu bukan Allah. Enggak tercatat dalam Alkitab saya. Tetapi Thomas percaya bahwa yang dia lihat itu adalah Yesus adalah Allah. Dan dia sembah, ya Tuhanku, ya Allahku. Berarti Yesus yang saya percaya dan dia adalah Allah. Nah, kenapa waktu Yesus dia katakan guru tidak pedulikah engkau kita akan binasa. Begitu dia bangkit, dia katakan diam. Mereka bilang, siapa orang ini? Ya jawabannya siapa? Jawab siapa? Ya dia Allah. Ya kan? Dia Allah ya pastilah takut. Betul gak? Nah ayat ini menjadikan bukti buat Bapak Ibu dan saya berani berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Karena Yesus tidak menolak, jangan-jangan sembah saya. Saya bukan Tuhan, bukan Allah. Enggak kok. Dia kata, kamu percaya karena melihat aku. Berarti secara bahasa linguistik itu meneguhkan apa yang kau lihat itu benar. Dan ada yang berdebat, itu kan Yesus menjawab karena refleks. Waduh, kadang orang mau cari kesalahan ada aja. Yesus kita itu bukan orang latah loh, main refleks aja ya. Karena ya iyalah, kamu bilang saya lihat kamu itu kayak raja. Iya, kamu lihat saya kayak raja menurut pandang kamu. Lalu ada yang berkata, iya karena bahasa. Ya, pertukaran bahasa.
Ya udah, kalau memang Anda memang tidak mau percaya, ya Anda seorang tidak mau percaya, apapun ya dia tidak mau percaya, tidak apa-apa. Tapi saya akan perlihatkan beberapa ayat berikutnya. Ya, nah kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 14. Membuktikan siapa Yesus itu. Yohanes 13, 14 berkata, jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, ayat ini siapa yang ngomong? Ini kan bahasanya panjang ya, tapi saya cuma kutip aja dari ayat 14. Jadi aku membasuh kakimu, akunya Tuhan loh ya, Yesus loh ya, adalah Tuhan dan gurumu. Yesus mengaku siapa dia? Tuhan. Lah kalau Yesus saja mengaku dirinya Tuhan, saya enggak mengutip secara teologisnya. Yohanes pasal pertama, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah, firman itu jadi manusia. Dan itu kan seringkali terjadi perdebatan, udahlah itu nanti urusan para teolog aja. Tapi urusan kehidupan sosial pada historisnya. Masa itu seperti ini, memang ada bukti-buktinya bahwa siapa Yesus. Kenapa kita bilang dia istimewa? Ya karena dia Tuhan, karena dia Allah. Dan dia sendiri mengaku. Nah, saya akan perlihatkan beberapa bagian untuk memperjelas buat kita semua supaya menghadapi berita-berita yang akan datang. Bukan jadi ketakutan. Lalu kita mengambil keputusan tidak profesional. Kita ambil karena ketakutan. Tapi kita percaya bahwa saya anak Allah, Bapak saya adalah Tuhan dan Allah. Dan dia sanggup. Dan Allah apa? Nah, Allah ini pernah dulu dikutip satu ayat oleh seorang hamba Tuhan yang coba-coba melarikan diri. Namanya Yunus. Saya kutip satu ayat aja, mempertegas, memperjelas tentang pembacaan teks tadi di Markus pasal yang keempat. Yunus pasal pertama ayat 9, ada ayat berkata begini, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nih Yunus waktu mau lari dari panggilan Tuhan, lalu dia masuk ke numpang sebuah kapal, lalu di tengah perjalanan kenapa? Datang badai menerpa juga. Lalu mulailah mereka buang undi, siapa yang menjadi yang keroknya bahasa saya ya. Siapa yang menjadi penyebabnya? Rupanya yaitu aku seorang Ibrani. Ya kan? Dan dia mengaku bahwa aku diutus oleh Tuhan Allah yang apa? Empunya langit dan bumi. Maka pada saat waktu Yunus disuruh berdoa, badainya selesai enggak? Selesai pada waktu itu. Kan Yunus kan dicampakkan kan? Tiba-tiba apa? Badai reda. Oh iyalah, Tuhannya Yunus ya adalah Allah, empunya langit dan bumi. Korelasinya apa dengan kitab Markus, murid-muridnya? Itu kan zaman perjanjian lama. Tuhan Yesus kan perjanjian baru. Nggak nyambung lagi pastor. Iya ya, kenapa saya jadi ambil air ke sana ya? Itu kan perjanjian lama Yunus. Selisih waktunya jauh banget. Tuhannya Yunus ya empunya langit dan bumi. Tapi kalau Tuhannya murid-murid Yesus kan bukan. Nah kita lihat apa sih yang menjadi titik temunya di sini ya. Lukas pasal yang ke-24. Ayat 44 ini bisa memberikan benang merahnya Pak Bu. Membuat keyakinan kita akan Tuhan itu lebih konkret. Lukas pasal 24 ayat 44 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku dalam mana? Kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini yang ngomong siapa nih?
Yang ngomong Yesus. Ngomong tentang siapa? Tentang dirinya. Masa kapan? Masa zaman Musa. Sebenarnya sampai Kejadian. Kitab Musa itu tulis tentang kejadian. Para nabi-nabi. Termasuk Mazmur. Tentang siapa? Tentang aku. Berarti kalau kita mengacu ayat ini. Waktu Tuhan katakan diam, tenang. Dia adalah Tuhan empunya langit dan bumi. Jadi Yesus Kristus itu dengan Tuhannya Yunus, dengan Tuhannya Abraham, dengan Tuhannya Adam dan Hawa, dengan Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang sama empunya langit dan bumi. Badai apapun yang menerpa kita hari ini, besok yang akan datang bukan menjadi persoalan Anda dan saya. Itu sudah menjadi persoalannya Tuhan. Ketika Dia izinkan kita menghadapi, Dia sanggup memberi kekuatan buat Anda dan saya menghadapinya. Dan itu alasan keistimewaan yang Anda dan saya sembah. Pribadi Yesus itu. Dia ada di sepanjang masa. Dulu, sekarang, dan akan datang. Pak, Bu, walaupun saya datang sebagai orang percaya terlambat. Saya suka ngomong sama anak-anak. Saya datang terlambat jadi orang Kristen. Umur 30 tahunan saya baru percaya Yesus. Latar belakang saya dari namanya aja ada Tony Ahmad Hidayat. Keyakinannya macam-macam. Hanya oleh satu persoalan saya baru percaya Yesus Kristus Tuhan. Sejak saya percaya Yesus Kristus Tuhan tahun 89. Sejak saat itu saya melihat perkara-perkara yang sulit saya hadapi. Tuhan wujudkan, membuat saya yakin, seyakin-yakin. Dia adalah Tuhan dan Allah. Sampai dengan hari ada begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dituliskan. Dan itu menjadi sebuah fakta dalam hidup saya. Jadi gak ada alasan buat saya untuk tidak beritakan ini kepada Bapak Ibu. Ketika saya diberikan topik adalah keistimewaan pribadi Yesus. Dari sudut pandang kitab Markus ini punya satu persoalan. Sedikit saya berikan kesaksian sebelum saya rangkum secara keseluruhan endingnya kemana. Tahun 2022, pagi tadi saya membuka tentang peristiwa transformasi, terobosan. Dan pada saat itu Tuhan minta saya bangkitkan orang-orang, imannya dibangkitkan. Caranya apa? Pak Bu, pada masa itu COVID di Kalimantan Barat level 4 zona merah. Musim hujan dan saudara kita menjelang Idul Fitri puasa. Kira-kira kalau ya pertama COVID level 4 gereja sudah shut ya, lockdown. Boleh dibuka cuma 30%. Kondisi dalam keadaan sepertinya tercekam. Tapi Tuhan suruh saya bikin perayaan Paskah tapi jangan pakai gedung. Arak-arakan di jalan. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Ya. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya di jalan. Menurut Bapak Ibu masuk di akal enggak? Enggak masuk di akal. Belum pernah loh kami lakukan. Panjang saya pelayanan di Kalimantan Barat. Istilahnya bikin acara di luar arak-arakan gitu. Tapi karena Tuhan yang suruh. Setelah saya uji, dapat peneguhan. Saya kumpulkan panitianya, walaupun sulit-sulit banget sih pada waktu itu. Ya, akhirnya saya minta penari saya. Penari saya waktu saya tunjuk dia nangis dia. Karena penari itu adalah cucu saya. Ya, dia bilang, Opa, jangankan suruh nari di jalan, suruh gereja aja. Paling 2 orang yang mau. Sangat sulit mau datang ke gereja. Saya minta dia siapkan minimal 120 penari. Cari di mana, Opa? Ya saya enggak tahu. Cari aja saya bilang, ngomong aja. Dan saya minta
ada banner dan segala macamnya. Penuh itu jalan-jalan. Dan dalam waktu 1 bulan kami sediakan 170 penari dengan 170 penari. Kemudian bawa banner itu kurang lebih ada 80. Melibatkan 300 lebih pelayan yang arah-arahkan. Ditambah lagi dengan 50 berapa ya mesin band ya. Bawa salib, Yesusnya gede-gede. Dan pada saat itu Anda tahu, mereka puasa loh. Kita arak-arakan di jalan. Sepanjang jalan dari gereja kami sampai ke tempat di acara, itu diukur-ukur mau 1 jam. Jalan kaki. Yang herannya saat itu, jalannya memang sepi. Karena memang pada waktu itu kan masih COVID lagi rame-ramenya. Dan mereka-mereka yang lewat itu selfie. Dari saudara kita pun ikut selfie juga. Mantap pula. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi, arak-arakan. Ya nggak tahu lah nanti cap gome ya. Tuhan suruh ngapain? Bangkit, perlihatkan bahwa Yesus Tuhanmu hidup. Dan kita buat. Setelah itu Tuhan bilang, bikin acara KKR di situ. Ya ampun, di lapangan, musim hujan. Dan tiap hari itu hujan Pak Bu. Bagaimana? Tuhan bilang, soal hujan urusan saya. Soal acara, soal kamu. Saya bilang sama panitia, bikin di lapangan sana. Tidak usah pakai tenda, kita umumkan aja. Yang hadir ribuan orang. Dan hujan tidak pernah berhenti Pak Bu. Selalu hujan. Dan pada saat acara kami mau mulai, ada sih hujan. Rintik-rintik beberapa kali. Begitu hujan turun di lapangan kami, semua pada bingung. Ini mau kemanain orang, sound system, alat-alat semua itu. Saya bilang, enggak ada hujan, itu cuma air jatuh aja kok kali kok takut banget. Ayo doa pastor. Saya bilang apa? Doain apa? Suruh hujan pergi. Kalau saya doa hari ini berarti yang pertama kali itu salah dengar dong. Saya bilang Tuhan saya absolut mutlak apa yang dikatakan A sampai Z itu sama. Kalau dulu dia suruh saya lakukan, ini dia tanggung jawab. Saya duduk aja, saya di atas. Memang sih udah gelap. Dan di luar sana semua hujannya lebat. Jemaat ya maksudnya orang yang datang di luar itu pada basah. Sampai di lapangan enggak basah. Sepanjang 3 jam kami bikin acara. Dan saya membaptis dan memberikan 200 lebih jiwa baru non-Kristen pada hari itu. 1 butir hujan pun tidak turun. Apakah Tony hebat? Salah. Apakah Tony diurapi? Kita semua diurapi. Tapi Tony cuma satu. Kenal dia Yesus. Saya tidak berkata siapa gerangan itu membuat hujan tidak turun. Saya tahu itu Bapak saya. Dan itu juga Bapak sekalian. Amin. Pak Bu, itulah sebabnya pagi tadi kita perlu format ulang. Supaya kita mengerti kehendak dia. Kalau Tuhan sekali berbicara, apapun bisa terjadi. Kita mau closing dengan pesan yang terakhir. Pesan terakhir saya ajak Bapak Ibu lihat Yohanes pasal yang ke-5 ayat 39 ayat 40. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 39 40. Bagus ini ayat. Alkitab berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun, nah ini dia, kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang siapa? Siapa? Aku besar. Berarti tentang Yesus lagi. Kitab suci yang kita baca menyaksikan tentang Yesus yang harus digenapi. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebenarnya cukup jelas toh. Konkret enggak? Jelas.
Semua Alkitab yang Bapak Ibu pegang itu menceritakan Yesus di masa lalu dan masa sekarang. Kita semua tahu. Saya tanya Bapak Ibu, tahu siapa Yesus? Udah tahu pasti sekarang dia Tuhan dan dia Allah, ada dasar ayat firman Tuhan. Iya Pak ya? Tapi mengapa ada kalimat berikut? Hanya saja kamu enggak. Apa dia bilang? Apa dikatakan di situ? Ya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kita tahu ada mujizat terjadi. Di Kalimantan Barat ada mujizat terjadi. Kira-kira ada enggak terjadi mujizat di sini nanti? Atau sekarang? Ada. Dan itu bergantung kepada kita mau atau tidak datang kepada dia. Coba boleh nggak bilang sama sebelahnya. Mau datang kepada dia. Jikalau Bapak Ibu tahu ada masalah, ketakutan mulai melanda, kemana? Mau datang kepada dia. Jadi Yesus itu bukan saja di surga, tapi Yesus itu ada di dalam diri kita. Maka hidup Bapak, Ibu, dan saya merefleksikan Yesus yang hidup di dalam alam kita sekarang dan sedang menghadapi masalah. Dan itu baru dahsyat. Amen. Caranya gimana Pastor? Caranya ini. Yohanes pasal yang ketujuh. Yohanes pasal yang ketujuh. Saya mulai bacakan buat Bapak Ibu, perhatikan beberapa ayat 37 mulai. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Nah ini perhatikan. Barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Doa kita berkatakan, siapa yang haus? Siapa yang takut? Siapa yang punya masalah? Baik datang kepadaku, minum. Ini bahasa metafora. Ya kan? Bahasa metafora. Maksudnya gini, kamu punya masalah. Kamu punya masalah, berdoalah pada Tuhan. Ketika kamu berdoa, Alkitab katakan, kamu pasti mendapatkan. Siapa yang percaya doanya dijawab? Diberkatilah Anda semua karena surga mencatat. Saya yakin, seyakin-yakin kalau Bapak Ibu hari punya masalah berdoa, Tuhan pasti jawab. Karena ini ayat berkata begitu. Datang minum, punya masalah datang minum. Anda punya masalah, minta pasti dapatkannya. Itu udah pasti. Anda ketakutan melihat masa depanmu. Mungkin hari ini kartu kreditnya, waduh banyak tagihan sudah. Ya, sementara masuknya kurang, keluarnya banyak lagi. Udah mulai ya, jantungnya naiknya sudah 30%. Ya ketakutan, datang kepada Tuhan, doa sama dia. Tuhan, saya sudah salah menggunakan uang kurang bijaksana, format ulang. Bagaimana cara? Tuhan pasti jawab, pasti jawab. Nah tapi kan hanya begitu, kok gitu sederhana banget ya. Ya datang, doa pasti jawab. Masih ada ayat berikutnya. Ayat berikutnya berkata demikian. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini metafora lagi. Tapi maksudnya apa sih? Maksudnya ini loh. Di ayat 39. Dan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Oleh sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan pada masa itu. Maksudnya ketika Bapak Ibu punya masalah, berdoa, minum, artinya apa? Pastilah Roh Kudus yang memenuhi kita. Pak Bu, Alkitab sudah jelas katakan, kamu akan terima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa yang diberikan pada kita, bisa nggak usir setan? Udah pasti bisa. Bisa nggak berhentikan itu badai? Pasti bisa. Bisa nggak buat semua masalah itu selesai? Bisa, tapi bisa nggak selesaikan hutang? Halo? Hutang punya 1 M sama bank. Dalam nama Yesus hutang hapus, enak aja.
Tetapi Tuhan tidak ajarin kita simsalabim hilang hutangnya. Tapi Tuhan bisa menaikkan kapasitas berpikir kita. Bagaimana kita bisa kembangkan potensi kita untuk 1M kecil buat Tuhan. Dalam waktu sesingkatnya bisa selesai. Ini ada kesaksian. Ya, ada seorang anak Tuhan. Di saat krisis, semua perusahaannya tutup. Semua perusahaannya tutup. Kemudian utang begitu berjubel. Jatuh bangkrut. Lalu jual apa? Saking tidak bisanya dia jual ketela atau ketela ya. Singkong goreng. Itu zaman dulu belum begitu terkenal. Dia jual ketela adanya di Bungur, Jakarta di Bungur. Ya, anak Tuhan loh. Pengusaha besar tapi karena bangkrut jual ketela. Kira-kira bisa nggak nutup hutang? Secara kasar, secara rasional. Nggak mungkin, hutangnya miliar-miliaran kok. Ya. Apakah dia jual ketela supaya kelihatan miskin? Saya nggak tahu karena saya belum sampai ke situ risetnya. Tapi saya cuma dengar kesaksian aja. Dan dia jual ketela itu sekian bulan. Satu hari kalau bisa untung katakanlah 200.000 udah ban kamsia loh. Bahasa Jermannya. Ya orang Cina di Jerman maksud saya. Ya ban kamsia. Ya gimana mau untung kan. Tapi hari itu tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Tuhan utus malaikatnya datang. Maknyut. Dia makan itu singkongnya yang digoreng. Maknyut. Tahu siapa dia? Pak Bondan masih ya almarhum. Begitu maknyut. Dan satu hari dia bisa jual 6 ton ketela. Setelah itu satu hari catat baik-baik 6 ton. Sekarang sudah dipatenkan mereknya. Ada di seluruh dunia. Ya, jadi keripik singkong terkenal dari Indonesia. Beri kemuliaan Allah. Hutangnya lunas gak? Lunas. Bahkan dia bisa beli itu banknya. Nah ini loh cara berpikir yang dinamis dan rasional dan iman. Kita mendatang hutang biar bank lupa. Itu bang terlalu mistik itu. Ya, kalau Anda pengen punya mobil, bukan tumpangin mobil orang, siapa tahu dia udah doa puasa. Ya, Anda tumpang tangan pindahkan mobil, bukan. Tuhan, kayaknya aku kepengen tuh mobil seperti itu. Salah? Enggak salah. Saya sekali waktu sama istri saya, kepengen punya mobil satu buat jemput-jemput tamu. Ya, saya bilang yang kayak kita kalau ada tamu datang tuh pengen punya mobil tuh pinjam susah banget ya. Ya beli satu lah ya tahu di gereja bisa jemput tamu. Tiba-tiba ada mobil lewat. Kata istri saya, itu cocok tuh yang oke, itu aja kita beli. Saya bilang, itu beli, uangnya ada gak? Uangnya ada tapi masih minta legasi dari atas dulu dong, betul gak? Lalu seminggu kemudian datang seorang jemaat. Telepon saya, Pak saya mau ketemu. Mau ngapain? Mau pengen ketemu Bapak sharing. Mau ngapain? Saya bilang, saya pikir ini orang memang sering datang ya cuma cerita sini aja ya. Tapi kali itu saya punya hati beda. Saya bilang, yang saya mau ketemu dia, ini ada cerita yang beda. Saya bilang, dia datang, Pak Pendeta, saya kemarin itu diundang sama satu perusahaan cat ya untuk dinner party. Ya, ada hadiah mobil. Tapi sebelum saya masuk, saya bilang, Tuhan kalau saya dapat hadiah mobil, saya mau kasih ke gereja. Ceritanya ada ya. Masuk dikasih undian, begitu dibuka dapat mobil itu. Nah mobil itu mesti dikasih ke gereja dong. Dia suruh saya ambil mobilnya. Persis mobil yang saya lihat di jalan itu. Tuhan kita sanggup menyediakan. Jadi bukan tumpang tangan mobil orang. Ya bukan begitu. Artinya apa? Kalau Anda dan saya mempunyai masalah dalam hidupmu, datang kepada Tuhan, artinya percaya saja, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri kamu. Menstimulasi, memberi hikmat, memberi kemampuan untuk melakukan apa yang kamu butuhkan. Maka lambat atau cepat pasti itu akan terjadi. Jadi apa modal apa? Percaya saja. Kata percaya itu gimana Pak Bu?
kata percaya itu melibatkan dua elemen dalam diri manusia. Pertama, akal budi. Kata percaya itu melibatkan akal budi. Bagaimana akal budi kamu bisa percaya? Mesti ada rujukan perjanjian Tuhan. Yang kedua apa? Selain akal budi, hati. Maka kita katakan, taruhlah perjanjianku dalam akal budimu, tertulis di dalam hatimu, maka aku menjadi Allahmu. Itu ada di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10. Lah kalau Allah ada di dalam diri kita, apalagi yang menjadi alasan buat kita takut? Sesungguhnya tidak ada. Bagaimana tadi? Akal budi. Kalau bahasa sederhananya, pikirkan. Kata akal budi itu pikiran. Hati apa? Rasakan. Waktu Anda berdoa, Tuhan, saya takut Tuhan. Aku nggak salah. Masalah besar. Tapi saya tahu Tuhan itu lebih besar. Rasakan Tuhan mulai masuk dalam hatimu. Coba bangkit berdiri. Saya mau ajak Anda coba. Saya mau ajak Anda coba praktekkan. Ya, tenang. Praktekkan dulu. Fokus ke saya. Ini permainan sedikit tentang jiwa kita. Kata Pak Jokowi, tahun 2023 gelap. Krisis melanda. Akan ada PHK besar-besaran. Akan krisis pangan. Menurut Kabulok, stok beras sudah menipis. Banyak berita menakutkan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Itu semua fakta loh. Apa yang rasakan? Hati kita mulai apa? Ada kegelisahan. Sementara gaji nggak naik-naik. Bahkan THR pun ditunda. Beberapa hari ke depan Sincia datang. Anak cuma 1, tapi ponakan ada 20. Kalau 1 anak, angpau cuma 1. Ponakan 20. Ya, rugi kan? Mereka takut. Ya saya, ya kan? Cucu banyak, anak banyak. Wah, untung saya. Ponakannya cuma 2, sedikit. Tapi kalau kita pikir gitu gimana? Rasanya takut. Nah sekarang saya putar balik. Perhatiin saya. Alkitab saya berkata, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan adalah Allah. Dan dia bukan Tuhan dan Allah saja, tapi dia Bapa kita. Dia empunya langit dan bumi. Sehelai rambut kita jatuh, dia tahu dan dia peduli. Besok ada masalah, besok ada kegelapan, saldo kosong, tagihan banyak. Tuhan saya tahu. Bapak saya tahu. Kalau Bapak tahu, Bapak lebih peduli. Maka aku tinggal apa? Percaya. Rasanya gimana? Ada ketenangan ya? Ketenangan. Nah tiap hari katakan sebenarnya, Tuhan aku tahu. Biar Roh Kudus yang beroperasi. Naikkan kita punya tensi. Niat kita. Niat kepada dia. Itu semakin naik. Semakin kagum. Bukan lagi lihat masalah yang mengancam. Tapi melihat keilahian yang sedang melanda. Keilahian melanda sampai guna istilah. Keilahian sedang datang. Maka akan tumbuh hasrat. Yang menstimulasi seluruh reaksi kimiawi tubuh kita. Cara berpikir kita. Konstruktif. Tindakan kita dinamis. Dan pikiran kita bukan lagi hanya sampai ke langit-langit. Tapi sampai kepada apa yang Tuhan bukakan. Sebab Alkitab katakan. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan kasih tahu apa yang kamu belum tahu. Dia bukan hanya kasih tahu. Tapi dia akan memampukan kami mengelolanya, mewujudkannya. Itulah Tuhan Allah
Anda dan saya. Yesus Kristus memberkati.